Sola Gracia. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menggunakan waktu yang ada untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan ucapan syukur karena kami mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, menjadikan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas, seorang ahli kesehatan atau disebutkan tabib atau dokter yang menjadi salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan, menulis apa yang menjadi rancangan Tuhan dan disampaikan kepada umat, yaitu bangsa Israel. Pada saat ini kita akan membaca kitab yang terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama pada saat ini diterima atau diwahyukan kepada Lukas sekitar tahun 60 sampai dengan 63 sesudah Masehi, dan memberikan penekanan di dalam perikop yang kita baca saat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengaruniakan sukacita yang sesungguhnya karena nama terdaftar di sorga. Jadi sukacita yang sesungguhnya menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya karena namanya terdaftar di sorga. Ayat 17 mengatakan bahwa kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Tuhan mengutus ke-70 murid itu untuk pergi mengabarkan Injil Kerajaan. Untuk menyampaikan bagaimana karya daripada Tuhan, karya daripada Allah kepada banyak orang supaya mereka boleh memahami, boleh mempercayai Yesus itu adalah Tuhan yang diutus untuk menjadi pemimpin, membentuk menjadi raja di dunia ini, membentuk kerajaan sebagaimana pengharapan daripada umat Israel. Nah, pada saat murid-murid ini pergi, mereka dapat melakukan tugas dengan baik, dan mereka berkata bahwa pada saat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka berkata, setan-setan takluk demi nama Tuhan. Demi nama Yesus, setan-setan pun takluk dalam pelayanan mereka. Kuasa, kemampuan yang Tuhan sudah karuniakan memperlengkapi setiap murid-murid ini untuk pergi menyampaikan berita sukacita kepada banyak orang. Nah, di dalam ayat yang ke-18, kemudian Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana kemenangan sudah terjadi pada saat Tuhan menyatakan bahwa aku melihat iblis sudah jatuh dari langit. Kemenangan ada di dalam pihak Yesus Kristus bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan murid-murid pada saat mereka memberitakan nama Yesus kepada banyak orang, kepada umat Israel. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa bagi murid-murid tersebut, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi menyampaikan berita, menyampaikan kabar sukacita, mereka diperlengkapi dengan kuasa yang begitu luar biasa. Ada kemampuan secara khusus. Aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kamu dapat mengatasi segala kekuatan musuh. Tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Sehingga pada saat mereka pergi, mereka dapat mempraktekkan semuanya itu. Dan mengalami. Itulah sebab pada saat mereka kembali, mereka berkata bahwa iblis atau setan-setan pun takluk demi namamu. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, begitu sukacita dirasakan oleh murid-murid pada saat mereka pulang dari penyampaian berita sukacita kepada banyak orang dan menemukan bagaimana kuasa yang Tuhan sudah nyatakan, kemampuan yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka, sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ini mendatangkan kegembiraan yang luar biasa di dalam kehidupan para murid tersebut. Tetapi di dalam ayat yang ke-20, kita menemukan ada ungkapan yang kemudian Tuhan Yesus katakan sebagai dasar yang sesungguhnya bagaimana sebenarnya sukacita menjadi bagian di dalam kehidupan murid-murid, di dalam kehidupan orang percaya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi ada nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bukan itu dasarnya. Bukan karena mereka takluk demi namaku. Dan kalian mendapatkan dan kalian menikmati sukacita. Sukacita yang sesungguhnya terjadi di dalam ayat 20 bagian terakhir. Dikatakan, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, sukacita yang sesungguhnya disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang memberikan pengajaran yang menjadi dasar bagaimana sukacita menjadi bagian di dalam kehidupan murid-murid, dalam kehidupan anak Tuhan. Sukacita yang sesungguhnya apabila nama terdaftar di surga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, kalau kita melihat bagian ini, kita boleh mengoreksi kembali dalam kehidupan kita. Adakah sukacita menjadi bagian hidup kita? Sudahkah sukacita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kita? Sudahkah nama kita terdaftar di surga? Nama kita terdaftar di surga pada saat kita percaya, pada saat kita meyakini Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, menuntaskan karya penebusan bagi umat manusia, sehingga manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dihukum, boleh mendapatkan kebebasan, boleh mendapatkan penebusan, boleh mendapatkan jaminan bahwa apabila percaya kepada Kristus, apabila dia membuka pintu hati, menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya, dia memiliki bagian dalam penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara tuntas, maka namanya terdaftar di surga. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid.
Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara, sahabat anugerah yang dikasih Kristus, apakah saudara ingin menikmati sukacita yang sesungguhnya? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yakinilah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Undanglah Dia sebagai Tuhanmu, sebagai Juru Selamatmu untuk bertakhta dalam hatimu. Bukalah pintu hatimu, maka Kristus akan bertakhta dalam hidupmu, dan kamu memiliki jaminan bahwa namamu terdaftar di surga, dan itulah yang menjadi dasar sukacita yang sesungguhnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin menikmati sukacita yang sesungguhnya, karena nama kita terdaftar di surga. Terpujilah nama Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan menikmati pengajaran firman Tuhan yang begitu jelas, bahwa apabila kami percaya kepada Kristus, apabila kami meyakini Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kami, maka nama kami terdaftar di sorga, dan itulah yang menjadi dasar sukacita kami. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.